Kembali bersama kami dalam acara CNBC Indonesia Special Dialogue bersama saya Syarifah Rahma, dan sekali lagi saya menginformasikan bahwa tema kita dalam acara hari ini adalah strategi meningkatkan daya saing kelapa sawit Indonesia melalui hilirisasi. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk acara hari ini. Baik, dan sebagai informasi sekali lagi acara ini didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan juga Apkasindo. Baik, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari para narasumber kita dan kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Tentunya ada beberapa poin yang sangat menarik tadi seperti disampaikan oleh narasumber kita, oleh Pak Gulat, begitu ya, seperti apa tentunya nanti harapannya, ekspektasinya dari kebijakan yang ada ataupun juga regulasi ke depannya begitu yang bisa mendukung petani sawit ke depannya. Kemudian tadi juga yang disampaikan oleh Pak Sahat, tadi juga ada banyak sekali poin-poin penting dan tentu nanti akan kita bahas bersama. Demikian juga dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tungkot. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, izinkan saya mengundang para pembicara kita pada sesi diskusi siang hari ini. Saya akan mengundang Bapak Gulat Manurung selaku Ketua Apkasindo untuk bergabung bersama kita di sini. Berikutnya juga saya akan undang kepada Bapak Tungkot Sipayung selaku Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI. Dan tentunya saya juga mengundang kepada Bapak Sahat Sinaga selaku Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI. Baik, sebelum kita memulai sesi diskusi sekali lagi kita berikan apresiasi untuk para narasumber kita hari ini. Baik. Langsung saja ya, saya akan memulai sesi diskusinya. Ini temanya adalah seperti apa pengembangan industri kelapa sawit melalui hilirisasi. Tadi seperti yang disampaikan begitu, ada hilirisasi kelapa sawit, kemudian juga ada mandatory biodiesel, kemudian juga seperti apa tentunya ya peran kita sebagai penentu harga CPO dunia ya, ini juga luar biasa sekali tentunya. Tapi yang menjadi concern tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sahat begitu, untuk keberlangsungannya kira-kira seberapa lama untuk industri kelapa sawit ini sehingga tentu regulasi yang mendukung, kemudian juga mungkin sinergi yang mendukung antara berbagai pihak yang ada begitu ya, sehingga keberlangsungan ini bisa lebih lama lagi ya. Nah kemudian saya akan langsung tanyakan ke Pak Gulat berkaitan dengan hilirisasi kelapa sawit begitu. Mungkin point of view Anda berkaitan dengan hilirisasi seperti apa yang sebetulnya kita betul-betul butuhkan dan secara teknis sangat possible. Karena tadi melihat data yang Anda sampaikan Pak Gulat begitu. Tadi kita menyampaikan oke, penggunaan biodiesel saat ini sudah di B35. Tapi ketika kita melihat untuk moving forward ke B40 ini tenggat waktunya bahkan lebih lama begitu. Sebetulnya apa yang menjadi concern, apalagi melihat ketika sudah lebih dari B40, kita bahkan membutuhkan impor begitu. Jadi sebetulnya hilirisasi seperti apa sih yang secara win-win, secara sustainability bisa sustain lebih lama dan tentunya bisa menguntungkan para petani. Karena tadi concern Anda dari sisi petani, seperti apa Pak Gulat? Baik, musuhnya petani sawit itu selama ini hanya regulasi yang tidak berpihak kepada petani. Lagi-lagi regulasi yang selalu menjepit, meniadakan sawitnya petani. Saya berulang kali mengatakan, andai kata seperti batu bara, nikel, yang ada gonjang-ganjing itu nggak ada masalah karena pemiliknya paling 100-200 orang. Tapi kalau sawit diganggu itu ada 30-40 juta orang yang menggantungkan hidupnya di ring 1. Belum ring 2, ring 3 itu dahsyat. Oleh karena itu regulasi yang selalu mengganggu ini cenderung didesain oleh kelompok tertentu, ibaratnya diinstal oleh orang yang memang membenci sawit dengan istilah konsultan. Setelah jadi derapnya baru dikasih ke pemerintah. Ini yang diikutin, ini yang saya bilang apa ya, pejabat negara yang bagaimana yang seperti ini harusnya dimasukkan ke dalam hukuman duniawi karena dia tidak melihat sawit itu adalah prioritas daripada Indonesia. Tadi Pak Sahat sudah menunjukkan, Pak Tungkot lagi itu sudah menggambarkan kenapa justru sawit yang katanya strategis bernasib tragis dengan regulasi yang antagonis dengan kebijakan Presiden Jokowi. Apalagi dengan Presiden Prabowo yang selalu di mana-mana mengatakan kemandirian energi. Apa yang masalah kami? Pertama itu adalah regulasi tentang PSR. Permasalahan sawit Indonesia itu ada di petani. Berulang kali saya bilang. Kenapa permasalahannya? Karena
Dulu asal tanam produktivitasnya itu baru 30% dari yang seharusnya. Bagaimana caranya? Replanting. Oleh karena itu kami meminta PSR itu jangan lagi namanya disuruh PSR, tapi dimandatorikan, diwajibkan PSR kebun sawit petani dengan dana 60 juta per hektar. Hanya petani goblok lah yang tidak mau mereplanting kebun sawitnya ketika hari ini dia hanya dapat 300 kg per hektar per bulan. Ketika direplanting menjadi 3.500 kg per hektar per bulan dengan rendemen rata-rata 28%. Permasalahannya kenapa petani tidak mereplanting? Banyak kali peraturannya dari A sampai Z. Ini yang saya bilang tidak pernah bisa sinkron. Presiden mengatakan begini, menterinya tidak bisa menerapkan. Yang kedua, regulasi yang saya bilang tadi kita cerita tentang hilirisasi. Ketika presiden sudah mengatakan mengkorporasikan koperasi petani menjadi sektor hilir. Tetapi ketika petani menyiapkan dokumen untuk memiliki pabrik dibiayai oleh BPDPKS, di saat yang bersamaan Direktorat Jenderal Perkebunan mengeluarkan Kep Dirjenbun 62 tahun 2023. Yang justru mematikan ide daripada Presiden Jokowi. Melalui Kep Dirjen itu baru disebut petani bisa menggunakan dana BPDPKS kalau dia mempunyai modal 30%. Kalau dia 30 ton per jam pabrik, berarti duit yang dibantu dihibahkan oleh BPDPKS itu 100 miliar. Kalau 30% berarti petani sawit harus punya 30 miliar. Sampai tahun 2000 kiamat gak akan bisa tercapai itu. Apa maksud tujuannya? Siapa yang mendesain ini? Keinginan siapa yang dibawa oleh seorang Dirjen Perkebunan? Dirjen Perkebunan harus juga bersifat netral melihat kami petani sawit dengan segala keterbatasan kami. Lantas apa yang diinginkan petani sawit? Permudah regulasi supaya petani sawit bisa moving hijrah. Sepanjang petani sawit hanya bermain di hulu, selama itulah petani sawit akan tetap bisa dipermainkan harganya. Baik, ini agar berkeadilan ya Pak Gulat ya tadi semoga jadi harapannya tadi regulasinya bisa diterapkan kepada seluruh petani sawit begitu. Baik. Ini kan setelah Pak Menteri Pertanian dilaporkan langsung oleh Apkasindo, baru turun Pak Menteri ke lokasi kebun yang dimaksud di Papua Barat. Langsung harus disebut kerjakan, naikkan ini, kerjakan pabriknya. Itu baru benar. Pak Menteri Amran yang baru-baru ini turun ke Papua Barat, kabupaten kecil di Perapi, distrik Perapi yang sangat jauh. Di sana nggak ada pabrik. 1 bulan mereka rugi 40 miliar karena nggak ada pabrik yang ngolah kebunnya. Itu baru menteri namanya. Baik, ya, gitu. baik. Saya akan langsung ke Pak Tungkot begitu. Pak Tungkot mungkin bisa melihatnya dari landscape keseluruhan. Tadi Anda para narasumber kita juga mengatakan gitu bahwa problemnya bukan dari korporasi ya, tapi dari petani begitu. Sehingga mungkin ketika kita tarik dengan helikopter view Pak Tungkot begitu tadi permasalahan yang dirasakan dari petani seperti disampaikan Pak Gulat ini adalah dari sisi regulasi. Tapi mungkin ketika kita tarik keseluruhan permasalahan secara keseluruhan untuk industri sawit kita sebetulnya seperti apa dan apakah betul secara regulasi ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada sejauh ini Pak Tungkot? Baik, kalau kita bicara mengenai industri sawit itu kita harus menggunakan pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir. Bahasanya Pak Kristianto itu pendekatannya sistem agribisnis. Dari hulu sampai ke hilir. Hilirisasi baik itu mandatory biodiesel sampai kepada pengembangan biofuel sampai 100% itu hanya berhasil kalau hulu mendukung peningkatan produktivitas. Masih bisa enggak? Masih bisa, tanpa ekspansi kita masih bisa naikkan 2 kali lipat. Sekarang ini baru sekitar 4 ton minyak CPO per hektar per tahun. Kalau ini kita naikkan menjadi 8, berarti kita bisa 100 juta ton minyak tahun 2050. Jadi masih bisa kesempatan. Nah yang kedua, persoalan kita adalah karena 43% itu petani sawit, di sini titik tolaknya. Satu, petani sawit jangan batasi hanya mereka menjadi penjual TBS. Mereka harus masuk ke hilir, mereka harus bisa jual CPO asam tinggi, mereka bisa jual minyak makan merah, mereka bisa buat sabun, bisa mereka produk hilir di level pedesaan. Itu yang apa? Jadi jangan lagi hanya dia penjual TBS sehingga ribut dengan permentan soal harga rumus TBS harus masuk ke hilir ya. Nasional sudah masuk ke hilir, petani juga harus masuk ke hilir. Untuk itu, mendorong itu apa yang dibutuhkan itu, Pak? Persis seperti itu. Itu harus pemerintah membuat regulasi yang bersahabat dengan rakyat. Jangan buat aturan yang sulit diakses oleh rakyat. Apa itu? Misalnya untuk PSR,
soal legalitas. Legalitas penting, tapi negara yang menyediakan. Ingat pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalamnya digunakan semakmur-makmurnya. Dan tugas pemerintah itu adalah memfasilitasi rakyatnya. Berikan, jangan PSR itu dikaitkan dengan harus ada legalitas ini, harus legalitas ini. Berikan prasarana harus disyaratkan juga harus punya ini, punya itu. Itu bagian daripada layanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah kepada sawit rakyat. Dengan demikian, sawit kita itu tidak hanya dinikmati oleh korporasi, tapi juga petani yang di dalamnya ada 2,5 juta kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya di sawit. Jadi ini saya dengar untuk pemerintahan berikutnya Prabowo Gibran ini sudah masuk dan akan menjadi itu salah satu program unggulan. Ini yang kita harus dukung. Badan Sawit Nasional di level nasional, kemudian kebijakannya dibuat seperti yang diharapkan oleh petani sawit. Jangan persulit petani sawit. Dengan tidak mempersulit petani sawit, mereka akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi di ke depan untuk perekonomian daerah. Begitu Mbak Sarifah. Baik, terima kasih Pak Tungkot. Kita berikan apresiasi tentunya untuk dua narasumber kita. Saya akan ke Pak Sahat. Pak Sahat, saya harus berhati-hati ini ketika berbicara dengan Pak Sahat ya. Jangan minyak kelapa sawit nanti diprotes, CPO juga diprotes. Jadi saya harus bilangnya minyak sawit ini. Pak Sahat, ketika kita berbicara berkaitan dengan minyak sawit, tadi ada statement Anda yang menarik perhatian saya. Tadi Anda menyatakan sawit is be product ya, bukan harapannya adalah bukan main product, tapi bisa seperti apa tadi bisa menjadi be product. Mungkin bisa disampaikan secara detail, elaborasi lagi seperti apa maksudnya. Kemudian tadi kita berbicara berkaitan dengan hilirisasi. Di satu sisi memang hilirisasi perlu digenjot, tapi dari sektor hulu juga tetap harus dipikirkan seperti yang disampaikan oleh Pak Tungkot begitu. Nah kemudian seperti apa akhirnya bisa ada sebuah kebijakan yang bisa mengelaborasi ini semua dari sisi hulu dan juga hilir tentunya, dan ketika hilirisasi ini dilakukan begitu ya, strategi jangka panjangnya juga bagaimana begitu sehingga tidak mengurangi, apalagi ketika kita berbicara minyak sawit digunakan sebagai bahan bakar begitu ya. Nah, tidak mengurangi mungkin kebutuhan kita untuk minyak sawit sebagai bahan makanan, seperti apa Bapak? Wah, ini pertanyaannya kompleks sekali Bu Iva. Pertama saya kira sebelum saya sangat concern juga ke hulu, tidak hanya kepada hilir. Karena hilir itu kalau hulunya nggak beres, ya hilirnya nggak akan beres. Jadi kembali ke hulu, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Gulat adalah mandatory. Harusnya ada jelas mandatory begini. Kalau 300 kg TBS per hektar per bulan sebaiknya dipusuk. Minimal 1.600 kg per hektar per bulan. Jadi kalau dengan demikian orang berpikir, oh ini tidak boleh. Kenapa? Lahan kita kan terbatas juga. Jadi dengan 16,38 juta hektar tadi, itu sudah cukup untuk kita bisa mencapai seperti apa yang disampaikan oleh Pak Luhut di Davos. Indonesia by the year 2040 we can reach about 100 million tons dengan lahan yang ada. Nah, itu sebaiknya jangan hanya statement aja. Ke dalamnya diapain gitu loh. Jangan menterinya tenang aja, itu cuma Pak Luhut aja yang bicara. Jangan begitu. Nah, sasaran saya adalah mandatory. Itu sangat tepat. Supaya mandatori ini jalan, kita kan sudah berpengalaman mulai tahun 78 sawit ini bergerak. Ya. Sejak zaman mulai adanya nuklei lah, yani PIR yang disampaikan oleh Pak Harto zaman itu. Nah, untuk itu maka dana harus dikeluarkan. Saya pernah hitung, waktu saya berbicara dengan Duta Besar EU, Pak Sahat, how much do you want? If you want to revamping apa punya produktivitas para petani ini. Saya bilang, it's about $12.8 billion. Itu rejuvenation
kira-kira menurut Pak Gulatu kira-kira 65% dari kebun sawit petani itu harus di replanting, rejuvenating. Ya, itu yang pertama. Jadi pertama rejuvenating, mandatory, yang kedua ada badan sawit. Kalau pengalaman coba lihat ya. Satu hal yang saya lihat adalah kita Indonesia sering keliru melihat negara kita ini negara apa. Mari kita mulai sekarang melihat negara kita itu adalah lautan, bukan daratan loh. Negara Indonesia adalah lautan. Beda dengan Cina, Cina itu daratan. Kita itu lautan yang dihuni oleh beberapa pulau. Jadi mindsetnya itu kalau dulu ada trias politika, barangkali untuk Indonesia nggak cocok tuh. Perlu ada tambahan politika for politikas gitu. Jadi sehingga pulau-pulau ini. Nah, jadi ada mandatory, ada badan. Pengalaman menunjukkan kita ini nggak berkembang. Sawit kita itu yang karena pengusaha-pengusaha swasta, apa karena pemerintah kita berkembang? Enggak. Swasta-swasta itu aja mengembangkan diri sendiri ini. Nah terakhir dengan aktifnya Pak Jokowi dengan replanting dan lain-lain lumayan dengan sertifikasi lahan dan lain-lain itu udah bagus. Nah yang keempat adalah bagaimana petani ini harga sawit itu tidak lagi ditentukan oleh faktor CPO harga, faktor kernel, ada indeks macam-macam yang simple-simple. Ya, kalau para petani ini memiliki milnya sendiri, tidak lagi tergantung kepada perusahaan besar dan kapasitasnya kecil, mereka itu akan hidup. Dan saya yakin, sebab kalau ada 3 unit, mereka udah bisa memikir circular economy, membalikan biomasnya ke kebun. Sama yang dibilang oleh Pak Tungkot tadi, rejuvenation, remediation daripada kebun-kebun itu supaya dia lebih fertile. Yang saya sampaikan kepada seperti tadi itu, ibu-ibu itu juga punya itu natural. Ya, lahan itu juga punya keterbatasan. Kalau terus dipakai, ya sama dengan Malaysia sekarang, mulai produktivitasnya mulai menurun. Dan ini kita harus aware. Jadi overall, saya sarankan itu sudah mari ada mandatory itu minimal 1.600 kg TBS per bulan harus dihasilkan. Kalau di bawah itu dikurangkan, ditebang, diganti. Dananya dari mana? Dari pemerintah. Program replanting segala macam hantu belau yang dibilang itu abaikanlah. Karena terlalu banyak regulasi berarti makin nggak beres. Ya. Coba di Norway regulasinya berapa? Peraturannya enggak banyak. Karena masyarakatnya sadar sendiri. Nah kita enggak. Kita berusaha membuat regulasi dan juga di pemerintah kalau enggak bisa bikin regulasi kreditnya turun. Itu kan enggak benar tuh pola mindsetnya tuh. Bukan karena regulasi ini berjalan. Tapi diatur, dihimbau supaya mereka inisiatif berkembang. Saya kira itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sahat. Mungkin saya akan langsung. Tapi satu lagi. Baik, silakan. Mari kita lupakan CPO. Crude is an inferior quality and bad image. Itu aja dulu. Jadi minyak sawit ya Bapak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Sahat. Saya akan langsung ke Bapak lagi begitu ya. Tadi Pak Gulat begitu kalau kita lihat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tungkot, kemudian juga Pak Sahat begitu seperti apa, artinya memang ada harapan bahwa petani ini juga terus didorong ya, tadi hilirisasi tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak lain di luar petani, tapi juga petani harus bisa berdikari untuk hilirisasi. Tadi selain permasalahan regulasi begitu, sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh petani? Mungkin dari sisi pendanaan atau mungkin dari hal-hal lainnya, dorongan apa begitu yang dibutuhkan. Dan ketika kita berbicara tadi badan sawit begitu, ekspektasinya ketika dibentuk badan sawit ini sendiri seperti apa untuk petani? Karena kita sudah memiliki badan-badan lain seperti BPDPKS, kemudian juga lain sebagainya begitu. Nah ini seperti apa mungkin fungsi dan juga peran ekspektasinya ke depannya? Terima kasih. Jadi saya menjelaskan dulu
badan sawit yang diusulkan petani sawit itu ini pertama kali disampaikan oleh Apkasindo, karena memang yang paling numpang benyok itu adalah petani, numpang bengkak, tragis. Jadi kita melihat permasalahan, ternyata banyak sekali kementerian, ada kami hitung 37 kementerian dan lembaga yang mencampuri sawit. Bah, ini rupanya penyebab, oleh karena itu kita usul. Yang kedua, tadi disinggung masalah badan BPDPKS. Orang banyak berpikir bahwa BPDPKS ini adalah lembaga yang aware. Enggak, mereka itu enggak lebih daripada pungut, kelola, salurkan. Mereka tidak punya kebijakan. Ini masalahnya kayak juru bayar gitulah. Nah, ini permasalahan. Kalau begitu kekuatannya bukan di dia, tetapi di kementerian lain. Lah kan makin kacau jadinya kan. Nah, akhirnya kita menjadi melihat. Nah, banyak orang bertanya, dana yang dikelola BPDPKS itu dana siapa? Itu bukan APBN. Bukan APBN, makanya kemarin ada seseorang orang yang nggak tahu saya dari mana datangnya muncul tiba-tiba. Dia bilang itu APBN. Ya saya pikir hanya orang bodoh yang mengatakan itu APBN. Itu jelas itu sumbangsi daripada stakeholder sawit melalui namanya levy dipungut sekian US dollar. Kalau dia 85 US dollar berarti TBS kami tertekan 285 perak per kilo. Itu duit petani atau duit yang mengekspor CPO yang dibebankan ke hulu TBS. Jadi kalau ada orang bilang itu uang tidak, itu uang petani dikumpul di situ. Nah, kalau tadi pertanyaan, kalau uang sudah diberikan replanting, kenapa tidak digunakan? Karena peraturannya kami nggak bisa, Mbak. Susah banget, semua lintas kementerian, semua mesti kami jalani. Koordinat ini, udahlah. Dana itu 60 juta per hektar akan dimandatorikan seperti yang akan diluncingkan seperti kata Pak Erlangga kemarin. Itu sudah lebih dari cukup. Setiap tahun disiapkan 4,9 triliun oleh BPDPKS untuk replanting. Berapa triliun yang dipakai petani? Pasti lebih 10 triliun. Enggak, berapa? 600 miliar. Kok segi banget? Dikit sekali. Dikit sekali, kenapa? Itu banyak kali peraturan. KLHK buat begini, enggak boleh tumpang tindih. Ini datang lagi ATR BPN, entar lagi datang lagi Menteri Peranan Wanita, enggak boleh lebih banyak perempuan katanya lagi kan. Jadi banyak kali hantu belaunya kata Pak Tungkot. Jadi bagi saya, menyelesaikan persoalan sawit itu, selesaikan di petani, selesai persoalannya. Masalah harga TBS, siapa sih nggak tahu? Kenapa harga TBS itu banyak kali faktor-faktor yang menentukan. Harga CPO lah, indeks skala, rusak mesinnya pabrik yang menanggung itu TBS petani kawan-kawan. Tumpah 1 liter di sana di pabrik itu dibebankan semua ke harga TBS. Maka disebut dengan BOTL, biaya operasional tidak langsung. Dekat Lebaran, Pak Kristianto, THR manajer semua itu dibebankan ke TBS petani. Brengsek gak? Loh, kau yang Lebaran kenapa kami yang nanggung THR-mu? Kan aneh sebenarnya. Kenapa semua operasional pabrik dibebankan ke harga TBS? Kalau begitu, pabrik itu punya kami dong. Karena kami yang bayar semua kan gitu. Itu BOTL, biaya operasional tidak langsung atau DL. Ada lagi namanya biaya BOL, biaya operasional langsung. BOL ini semua dihitung sampai A sampai Z. Jadi pabrik ini apa kerjanya? Makanya kami usulkan kalau ada peraturan nggak bisa dibongkar peraturan itu jangan dibuat peraturan. Baik. Lebih bagus dibuka cara menentukan harga TBS, ikuti Malaysia. Rendemen kali sekian persen, kali sekian rupiah per 1%. Selesai, nggak ada persoalan. Open, kita buka aja. Supaya petani juga bisa happy, korporasi juga happy, negara mendapat pajak yang pantas melalui Badan Sawit Indonesia. Clear? Baik. Sekali lagi kita berikan apresiasi untuk diskusi kita. Seru sekali, sangat menarik. Terima kasih Pak Gulat, Pak Tungkot dan juga Pak Sahat. Kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kita akan kembali dalam segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam CNBC Indonesia Special Dialogue. Kami akan kembali sesaat lagi.